Tambungan minyak ilegal di Jalan Pangeran Tirtayasa Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ludes terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan gudang beserta isinya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dekat benar kita, Pak. Guna memadamkan api, petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran. Dari pantauan di lokasi kejadian, terdapat 3 unit mobil serta belasan toren penampung air yang digunakan untuk mengunjung BBM ilegal. Api cukup besar muncul dan membakar tiang listrik yang dipenuhi kabel kusut di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kebakaran kabel semeraut ini menjalar ke tiang listrik yang berada di seberang jalan. Diduga terbakarnya kabel listrik dan internet ini akibat kelebihan beban daya listrik. Dampaknya gedung perkantoran dan warung usaha mikro kecil menengah yang berada di sekitar lokasi mengalami mati listrik. Pembongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten ricuh. Kuasa hukum dari pihak yang mengklaim pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak pembongkaran. Pihak kuasa hukum menghalang-halangi alat berat yang ingin melakukan bangunan tempat hiburan malam. Bangunan tempat hiburan malam tersebut sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan 2023, namun dibangun kembali. Pihak kuasa hukum mengklaim pihaknya memiliki bukti kepemilikan lahan berupa surat hak milik. Meski demikian, pembongkaran bangunan tetap dilakukan karena bangunan melanggar peraturan daerah Kota Serang. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Gede. Halo Lisa, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Semoga Anda hari ini tetap sehat, tetap bugar, tetap bersemangat, tetap diberi keberkahan, begitu ya. Amin. Karena kita yang ada di ibu kota sepanjang pagi tadi diberkahi juga dengan hujan yang terjadi di berbagai tempat. Ya, dan hujannya juga sejak tadi malam. Dari malam ya? Sejak tadi malam. Dari malam sampai pagi berangkat ke kantor di bawah rintik hujan, tapi rapat begitu ya sama dengan hujan sebenarnya ya. Tapi kan untuk pagi ini sumringah sekali, ada apa kalau ya, kita boleh harus tahu? semangat dong Lista. Betul di tanggal sih. berapa ini ya? 29 Februari 2024. Baru 4 hari ya. Baru 4 hari masih utuh nih. Utuh bunga cinta dari kantor kita masih ada, Lista ada. mungkin masih utuh ya. Oh, kalau saya beda udah ya? lari ke sono, lari ke sini, lari ke situ, udah diposting. Oh, bunganya udah dikasih ke yang lain ya. Bukan saya yang posting, tapi bank-bank itu ya yang gerogoti saldo saya, Lista. Tapi Sedikit tetap harus curhat ya semangat pemirsa. dong. Tapi tetap harus semangat Harus. semangat, Kami pemirsa. berdua akan menghadirkan informasi dan kami juga nanti akan update bagaimana perkembangan situasi terkini di Jakarta. Karena hujan, nanti ada beberapa titik mungkin yang terendam banjir atau tergenang istilahnya becek-becek gitu pemirsa. Ya pemirsa, selama 1,5 jam ke depan ini kami berdua akan memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tadi juga sudah sempat disampaikan akan ada laporan dari titik-titik genangan air dan juga kita akan berbincang dengan narasumber yang membahas tentang polemik harga beras yang bikin mak-mak pusing Gede. Yang tak kunjung waras harganya. Dan pemirsa, bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa, hari ini live di studio selengkapnya untuk Anda. Iya, kita beralih ke informasi lain. Berikutnya ya, Lista. Pemirsa, seorang kakek diduga mencabuli bocah berusia 10 tahun di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 tahun.
Seorang kakek yang diduga menjadi pelaku cabul ini langsung diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan. Kakek 72 tahun ini ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 10 tahun di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Dugaan pencabulan terhadap korban terungkap setelah korban mengeluh sakit pada alat vitalnya setiap buang air kecil. Aparat kepolisian yang memeriksa korban dan saksi mengatakan pelaku melakukan pencabulan dengan mengiming-imingi korban uang sebesar Rp10.000. Pelaku dan korban ini kan tetanggaan mereka. Jadi di TKP, kedua pelaku ini yang pertama itu melakukan aksi yang tidak senonoh terhadap anak di bawah umur korban ini hanya 10 tahun. Dengan begitu setelah melakukan aksinya, anak ini melaporkan kepada keluarganya bahwa pada saat dia buang air kecil, anak ini merasa kelainan pada kelamin. Sehingga pada saat itu ibunya melaporkan kejadian ini ke Polres. Pelaku ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 tahun dan melarikan diri ke kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain pelaku kakek, polisi juga mengejar satu pelaku lain berinisial NA yang diduga adalah oknum kepala dusun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini ditangkap tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang. Saat diamankan, pelaku mengompol karena takut ditangkap polisi. Mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang langsung melakukan penyelidikan penangkapan kepada warga terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan berawal dari seorang pelaku berinisial A bertransaksi dengan polisi di tepi jalan kawasan Gadut, Kota Padang. Saat diamankan, pelaku mengaku narkoba berasal dari tersangka lain berinisial AD. Tak menunggu lama, tim Raja Wali langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku AD yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba. Saat ditangkap, pelaku AD berusaha membuang barang bukti sabu, namun tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket sabu siap edar. Bahkan saat ditangkap, pelaku AD mengompol lantaran takut dirinya kembali masuk ke dalam jeruji besi. Terus dikembangkan. Setelah kita kembangkan ke atasnya, pemilik yang asal sabu inisial A ini, tim juga berhasil mengamankan pelaku yang kedua dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu. Setelah dua-duanya pelaku kita amankan dan barang bukti kita amankan, kita boyong ke Mapolresta Padang. Usai penangkapan, kedua pelaku langsung diboyong ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, ini Rista, hujan sejak deras yang sejak dini hari tadi ini menyebabkan banjir di sejumlah jalan di Jakarta nih. Nah, kira-kira genangan mana? Ya. Salah. Jalan mana yang mengalami genangan air? Tetap di iNews Today, pemirsa. Jangan kemana-mana.